Halo semuanya, di video ini kita akan mencoba membuat sebuah fungsi di dalam Arduino. Jadi, fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil dari tempat lain di dalam program. Fungsi ini sangat berguna untuk menjaga supaya kode kita tetap rapi dan mudah dibaca. Di dalam Arduino, pembuatan fungsi ini bisa kita gunakan untuk membagi beberapa baris kode menjadi lebih kecil, sehingga setiap fungsi akan mewakili taksnya masing-masing. Untuk format penulisan fungsi sendiri, kurang lebih seperti ini. Yang pertama, teman-teman perlu menuliskan tipe datanya apa, kemudian spasi nama fungsi dalam kurung parameter, kemudian buka kurung dan diisi dengan taks yang ingin dijalankan oleh fungsi tersebut. Jangan lupa untuk menuliskan return sebagai kembalian dari nilai fungsinya. Nah, jika teman-teman menggunakan tipe data void seperti void setup ataupun void loop, maka penulisan return ini tidak diperlukan karena fungsi void itu tidak mengembalikan sebuah nilai. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat sebuah fungsi yang tipe datanya integer, di mana fungsi ini akan menjalankan sebuah rumus penjumlahan sederhana dan akan mengembalikan nilainya di variabel hasil. Nanti fungsi ini akan saya panggil di void setup dan akan di print di serial monitor. Kita langsung coba aja di Arduino IDE. Oke, di sini saya sudah buka Arduino IDE-nya. Pertama kita tuliskan dulu serial begin-nya ya, supaya bisa menampilkan data di serial monitor. Serial.begin, kita pakai baud rate 9600. Nah, kemudian kita buat fungsi baru di bawah void loop ya, di luar dalam kurungnya. Kita pakai tipe data integer, kemudian kita kasih nama fungsinya jumlah. Kemudian kita kasih parameter, jadi nanti ada dua parameter ya. Ada parameter A dan parameter B. Jadi nanti rumus penjumlahannya itu adalah jumlah dari dua bilangan atau dua angka, A dan B. Kemudian kita buka kurung untuk menuliskan fungsinya. Di sini saya buat variabel namanya hasil, di mana hasil ini adalah penjumlahan bilangan A ditambah bilangan B. Dan terakhir jangan lupa kita kasih return-nya, yaitu variabel hasilnya. Nah, nanti fungsi jumlah ini akan kita panggil di dalam void setup supaya bisa dijalankan di Arduino. Karena Arduino sendiri coding yang akan dijalankan itu yang berada di void setup dan void loop. Di luar dari itu dia tidak akan dijalankan. Makanya fungsi yang kita tulis di luar void setup dan void loop itu perlu kita panggil atau kita tulis kembali di dalam void setup. Tapi yang ditulis cukup nama fungsinya aja. Nah, di sini saya akan membuat sebuah variabel, namanya adalah hasil penjumlahan. Ya, di mana hasil penjumlahan ini nilainya adalah hasil dari fungsi jumlah yang kita tulis di bawah sini. Jumlah dalam kurung, nah kita tulis angka yang mau kita jumlahkan, misal 5,2, berarti 5 ditambah 2. Nah, terakhir kita tinggal print di serial monitor, kita tulis variabel barunya hasil penjumlahan. Nah, selesai. Sekarang coba kita jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, ini saya reset. Teman-teman bisa lihat di sini yang keluar adalah angka 7. Berarti udah benar ya, hasil penjumlahan dari fungsi ini dengan nilai 5 sama 2, maka hasilnya adalah 7. Seperti itu teman-teman untuk penulisan fungsi. Nah, terakhir, selain kita menggunakan tipe data untuk menuliskan fungsi, penulisan fungsi sendiri, kalau teman-teman perhatikan ya, di default codingan yang diberikan sama Arduino, itu ada setup sama loop. Nah, ini juga merupakan sebuah fungsi, teman-teman, ya. Jadi, setup, nah itu fungsi yang akan dijalankan sekali ketika Arduino-nya pertama kali menyala. Kalau fungsi loop,
Ini codingan yang akan dijalankan berulang kali. Nah, di sini tipe datanya void. Jadi void ini juga merupakan tipe data. Bedanya apa dengan tipe data yang lain seperti integer, float, ataupun boolean? Kalau void itu ketika kita pakai, maka kita tidak perlu namanya menulis return-nya. Ini ya. Kalau tipe data in kan dia pakai return supaya hasil dari fungsinya bisa dibaca atau ditampilkan kembali ketika pemanggilan fungsi tambah. Nah, sementara kalau kita pakai void, kita tidak perlu menulis return-nya. Ya. Jadi dia tidak akan mengembalikan nilai apapun, seperti itu. Oke. Jadi kita tinggal panggil aja. Kita tidak perlu lagi yang namanya membuat variabel baru, kemudian kita isi fungsinya, nggak perlu. Karena kalau kita pakai void, ya udah langsung aja panggil fungsinya, tulis parameternya, maka nanti dia secara otomatis akan mengeksekusi fungsi atau task yang ada di dalam fungsi tambah ini. Nah, kita coba ya di Arduino IDE. Nah, seperti biasa kita buat fungsinya dulu. Sekarang tipe datanya adalah void, ya, bukan integer. Void, terus kita kasih nama sama ya, jumlah. Kemudian parameternya sama A sama B. Nah, kemudian kita buat variabel yang namanya hasil. Nah, supaya nanti variabel ini bisa terbaca juga di void setup, maka kita buat deklarasinya dulu. In hasil. Nah, gini ya. Karena kalau kita tulis in-nya di sini, ini disebut deklarasi lokal ya, variabel lokal. Nanti kalau dipanggil lagi di sini, dia bakal error karena ini tidak akan terbaca di sini. Jadi kita harus deklarasi secara global dulu di sini supaya variabel hasil ini bisa bisa dibaca di semua codingan yang ada di sini, baik di luar fungsi maupun di dalam fungsi. Nah, ini kita lanjut. Jadi saya sudah tidak perlu lagi menuliskan tipe datanya karena sudah dideklarasikan di atas. Kita lanjut ya, hasil kita masukkan rumusnya A tambah B. Nah, kita udah nggak perlu lagi nih nulis return ya. Karena nanti ketika saya panggil fungsi jumlahnya di sini, nah gini ya, terus saya masukkan 5,2. Nah, maka secara otomatis hasil ini, variabel hasil, akan mengeksekusi A plus B-nya. 5 tambah 2 sama dengan 7. Maka kalau saya print, ini ya, print hasil. Nah, ini saya hapus dulu serial monitornya, kemudian kita upload. Nah, dia akan secara otomatis menampilkan angka 7. Ya, coba saya hapus lagi, saya reset Arduino-nya. Nah, betul ya, 7 ya. Jadi seperti ini teman-teman cara menuliskan fungsi menggunakan tipe data void. Jadi tidak ada return yang kita tulis di dalam fungsinya. Berbeda dengan tipe data selain void, maka kita wajib menuliskan return-nya supaya nilai dari fungsi yang ada di dalamnya itu bisa digunakan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman terkait dengan penulisan fungsi. Kita lanjut lagi di video berikutnya.